Sebelumnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan saya ini di gedung bulu tangkis, kebetulan berlatih. Jadi di sekolah tadi saya tidak sempat ketemu dengan ayah itu. Jadi kebetulan saya di sini bisa ketemu. Jadi saya panggil langsung ke gedung saya ketemu. Kebetulan kegiatan hari-hari saya adalah pelatih bulu tangkis di PSC Tinambu. Jadi saya rasa itu yang perlu saya sampaikan. Mungkin ada yang mau ditanyakan dari dulu. Saya rasa silakan. Sebelumnya saya mohon maaf sebesar-besarnya telah terlalu waktunya Bapak. Tapi pada kesempatan ini izinkan saya untuk menanyakan beberapa hal terkait dengan perkembangan dan juga pengimplementasian kurikulum merdeka di sekolah Bapak. Nah, jadi pertanyaannya itu saya mengambil 5 pertanyaan saja. Pertanyaan pertama yaitu apa dasar atau pertimbangan utama di SDN 56 Bung dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka di sekolah? Oke, terima kasih. Jadi dasar kami pertama kan itu kan kurikulum merdeka. Jadi pelaksanaannya itu kita laksanakan sesuai dengan memang aturan pemerintah. Memang kita harus melaksanakan. Kemudian ini kurikulum merdeka itu dicobakan pada tahun 2021, dicobakan 2021 sampai dengan diresmikannya tahun 2000 Maret 2024 kalau tidak salah. Jadi sampai berlanjut kurikulum merdeka sampai sekarang. Kemudian juga kurikulum merdeka ini bukan diganti sampai sekarang, kan sekarang itu ada kurikulum nasional. Kurikulum nasional ini yang dicanangkan untuk menteri kita, kalau tidak salah Pulau Kecil Bertumbuh PBB. Itu yang sekarang bukan berarti diganti kurikulum mereka, tetapi dilanjutkan, dikembangkan menjadi PBB. PBB itu maksudnya Pulau Kecil Bertumbuh. Jadi saya rasa itu yang mendasari sehingga kita melanjutkan ke arah situ. Saya rasa itu yang perlu saya. Baik, terima kasih jawaban yang sangat menarik. Kemudian di pertanyaan kedua, bagaimana strategi sekolah Bapak sendiri dalam menyiapkan guru-gurunya dalam hal pelatihan maupun pendampingan agar guru-guru yang ada mampu menyusun dan juga melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kurikulum merdeka? Oke, terima kasih. Jadi mengenai pelatihan itu biasanya kita adakan secara mandiri di sekolah. Pada waktu itu dicobakan pada saat kelas 1 dan kelas 4 dulu pada waktu itu. Kemudian berikutnya berlanjut menyusun 2 kelas 25 kalau tidak salah. Kemudian berlanjut lagi 36. Kemudian tekniknya itu kita kadang-kadang mengambil narasumber dari luar yang sudah profesional dalam bidang itu. Kemudian kita kadang-kadang adakan di gugus kita itu punya gugus gotong royong namanya. Oke, salah satu. Penjawaban yang luar biasa. Kemudian pertanyaan berikutnya yaitu bagaimana nih peran kepala sekolah sendiri dalam mengawasi atau melakukan supervisi dan mengevaluasi praktik pembelajaran di kelas agar sesuai dengan prinsip kurikulum merdeka? Oke, makasih. Jadi kalau saya supervisi biasanya saya periksa mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Saya itu periksa administrasinya. Jadi saya periksa administrasinya. Selesai administrasi, saya melihat metode mengajarnya. Saya duduk di dalam kelas, saya melihat sampai di mana metode mengajar. Saya punya guru, apakah sudah sesuai dengan kurikulum mereka? Pertanyaan berikutnya, nah dalam penerapannya nih pasti kan tidak lepas dari berbagai macam tantangan. Nah menurut Bapak sendiri tantangan apa atau kendala utama apa yang dihadapi dalam pelaksanaan kurikulum merdeka di sekolah Bapak? Terima kasih. Jadi sebenarnya kendalanya, walaupun apa itu pasti ada kendala. Maksudnya dalam hal ini kan waktu pertama itu jelas kendalanya waktu masuk di kurikulum merdeka, jelas guru-guru itu akan menyesuaikan dari kalau tidak salah kurikulum 2013 ya, menyesuaikan dengan kurikulum merdeka. Jelas
sedikit pasti ada perbedaan. Maksudnya sekalipun apa yang dikumpul 2013 itu hampir sama di apa yang dilakukan di kurikulum mereka, cuma metode mengajarnya yang mungkin caranya. Baik, melangkah ke pertanyaan terakhir. Nah, dari Bapak sendiri nih, bagaimana harapan atau pesan Bapak kepada para pendidik agar pelaksanaan kurikulum merdeka di sekolah dasar khususnya dapat berjalan lebih efektif dan optimal? Untuk supaya berjalan lebih efektif dan optimal, saya rasa yang perlu kita sebagai seorang guru, kita harus tahu tugas pokok kita apa sebenarnya. Iya. Kadang-kadang kita sebagai seorang guru tidak tahu apa itu tugas pokok saya. Guru itu adalah mengajar, mendidik, melatih, membina, dan mengarahkan. Jadi kadang-kadang guru itu lupa bahwa saya ini siapa, tugas pokok apa saya. Jadi pada saat kita tahu tugas pokok kita apa, insya Allah untuk kedepannya itu pasti kita berjalan dengan baik. Walaupun kurikulum apa yang masuk, kita pasti akan bisa menyelesaikan. Itu yang perlu kita tahu tugas pokok. Begitu juga saya sebagai kepala sekolah, saya harus tahu tugas pokok apa sebenarnya sebagai seorang kepala sekolah. Tugas pokok saya itu adalah manajerial, kepemimpinan, dan kewirausahaan. Itu yang perlu kita tahu. Itu bahkan banyak lain kemasyarakatan dan lain hubungan ke masyarakat itu sangat penting. Dengan kemudian orang tua siswa. Saya rasa itu yang perlu saya sampaikan. Mungkin kalau kurang mohon dimaafkan. Terima kasih, jawaban yang sangat-sangat menarik, respon yang sangat-sangat